Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51 menutupi aib rumah tangganya. Apa Nona Fanya sudah tahu mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan ibu Anda dengan pria yang bernama Irham? Petugas itu tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal kasus pembunuhan yang tengah diselidikinya. Fanya terdiam, wajahnya sudah bisa dibaca. Rautnya sama sekali tak menunjukkan keterkejutan. Sepertinya Anda sudah tahu, sambung pria berambut cepat itu. Kami tahu Anda tak terlibat dalam kasus ini, tapi kami meminta Anda untuk tetap datang ke kantor dan memberikan keterangan pada penyidik mengenai hubungan antara Nyonya Sophie dan tersangka Irham. Fanya tetap diam. Kami akan mengirim surat resmi dalam beberapa hari ke depan. Tidak perlu khawatir, Anda hanya dipanggil sebagai saksi. Petugas itu pun undur diri setelah mengatakan apa yang harus dikatakan. Sementara Fanya kembali kalut dalam pikirannya. Wanita itu mengira ibunya hanya berbuat jahat pada Alexandra saja, pada kakak tirinya. Mungkin karena sang ibu ingin Fanya menjadi putri satu-satunya dari keluarga Lincoln, dan Fanya memakluminya. Memang seperti itulah potret ibu tiri yang Fanya tahu. Dia akan melakukan apapun untuk anak kandungnya sendiri. Meskipun harus mengorbankan anak yang lain. Namun ternyata perkiraan Fanya salah. Ibunya sudah berbuat yang jauh lebih menakutkan di masa lalu. Menghilangkan nyawa orang lain. Yang tak lain adalah ibu kandung kakak tirinya sendiri. Wajah dalam bingkai yang pernah Fanya lihat di kamar Alexandra. Perempuan dengan senyum indah, dan sorot matanya meneduhkan telah mati di tangan ibunya. Babe, Fanya menoleh saat seseorang menyentuh bahunya. Kenapa tidak masuk lagi? Eric sengaja menyusul. Sebab Fanya belum juga kembali ke dalam ruangan. Sementara petugas tadi yang mengajak Fanya bicara sudah berada di depan ruangan ibunya. Eric, aku mau pulang. Suara Fanya kembali tercekat. Wanita itu kini telah berada di titik terlemahnya. Ya, ayo kita pulang. Eric merangkul bahu wanitanya. Entah apa yang tadi dibicarakan dengan petugas itu. Namun Eric yakin percakapan mereka lah yang kembali membuat Fanya terguncang. Eric tak banyak bertanya. Mungkin nanti saat Fanya siap. Wanitanya itu akan menceritakan semuanya. Tuan, kau sudah pulang? Tanya Bi Rahmi ketika Leo sudah tiba di apartemennya. Leo tak menjawab. Pria itu hanya menyunggingkan senyum tipis. Kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya. 5 menit kemudian Leo sudah keluar dari kamar. Dengan membawa satu koper berukuran sedang. Tuan mau pergi bulan madu bersama Non Evelyn, ya? Tanya Bi Rahmi dengan senyum yang merekah. Tidak, saya pergi sendiri.
Senyum Bi Rahmi tiba-tiba menghilang. Bi, tolong jaga istri saya. Pastikan jangan sampai dia telat makan. Bi Rahmi mengerutkan dahi, bingung. Tuan mau pergi kemana? Tanya Bi Rahmi penasaran. Leo kembali hanya menjawab dengan tersenyum. Namun senyumnya penuh arti. Dan Bi Rahmi tak mampu untuk menafsirkan arti senyum itu. Tatapan Bi Rahmi tertuju pada pintu apartemen yang sudah tertutup. Sebelum ke bandara, Leo pergi untuk meeting terlebih dulu. Angga sudah menunggunya di coffee shop terkenal, yang tidak jauh dari Hotel Emerald. Leo tiba di coffee shop tersebut tidak lama dari kliennya. Baik, nanti asisten saya akan menghubungi Anda. Jika berkas kerjasama ini sudah selesai saya pelajari. Pembicaraan yang cukup alot akhirnya selesai juga. Leo menjabat tangan dua orang pria yang berpakaian serupa dengannya. Kemudian klien itu pun bergegas pergi. Setelah urusan mereka dengan big boss perusahaan Baros selesai. Apa ada meeting lagi setelah ini? Tanya Leo pada Angga. Masih ada satu meeting lagi, Tuan. Sekitar pukul 4 sore. Dengan perusahaan dari Pulau Kalimantan. Mereka sudah membuat janji sejak 1 bulan lalu. Jawab Angga seraya melihat ke buku agenda miliknya. Yang berisi jadwal-jadwal Leo selama berminggu-minggu ke depan. Baiklah, kita kembali ke perusahaan. Aku akan menyelesaikan pekerjaan yang bisa ku kerjakan sebelum pergi. Leo bangun dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Angga setelah mengatakan itu. Angga menatap penuh tanya punggung Leo, yang sudah menghilang dari pandangannya. Ada apa sebenarnya? Kenapa setelah tuannya itu kembali dari perusahaan Lincoln? Sikapnya berubah jadi dingin, dan seakan ingin cepat-cepat pergi dari negara ini. Bahkan Leo tak mengajak Angga pergi ke negara tujuannya. Mustahil sekali jika tuannya itu pergi seorang diri jika menyangkut bisnis. Selama ini Angga selalu ikut kemanapun Leo pergi. Setelah meeting terakhirnya, Leo langsung berangkat menuju bandara. Dengan Angga yang menjadi supirnya, keberangkatannya dijadwalkan pukul 21.55. Yaitu jadwal penerbangan terakhir di hari ini, dengan durasi penerbangan non-stop selama 17 jam lebih. Aku minta kau handle perusahaan selama aku tidak ada, dan jangan katakan pada siapapun kemana aku pergi. Ujar Leo sebelum turun dari mobil. Termasuk pada istri Anda, Tuan? Tanya Angga hati-hati. Ya. Jawabnya singkat. Masih di dalam mobil, tepat di hadapan Angga. Leo menonaktifkan ponselnya. Aku menutup akses komunikasi selama aku di Jepang. Jadi kau tidak perlu menghubungiku. Aku akan menghidupkannya kembali. Saat jadwal kepulanganku nanti, semakin penuhlah pertanyaan di kepala Angga. Kenapa Leo sampai segitunya? Apa dia tidak kasihan pada Ale?
Secara mereka adalah pasangan pengantin baru. Namun pertanyaan itu tak sampai keluar dari mulutnya. Hanya terus berputar di kepalanya saja. Setelah mengatakan itu, Leo pun turun dari mobil. Karena Angga tidak ikut bersamanya. Leo harus mengecek kelengkapan dokumennya seorang diri. Jadi butuh waktu lebih lama. Sebab biasanya Anggalah yang melakukan hal itu. Di lain tempat. Sudah 1 jam Ale menunggui Yuta. Namun Yuta belum juga sadarkan diri. Apa tidak bisa kau handle dulu? Tanya Ale dalam sambungan telepon. Baiklah, aku segera ke sana. Lanjutnya lagi dan setelah itu panggilan dari seseorang pun terputus. Ale beranjak dari duduknya berniat untuk pergi dari rumah sakit itu. Jangan pergi. Langkah Ale terhenti saat suara bariton itu mengusik indera pendengarannya. Ale menoleh. Di sana Yuta sudah membuka matanya. Kau sudah siuman? Tanya Ale kembali menghampiri ranjang rumah sakit. Wajahnya datar, tak menunjukkan kegembiraan. Hanya hembusan nafas lega yang mengiringi sorot matanya. Jangan pergi, Evelyn. Ucap Yuta lagi dengan tatapan sayu. Tunggu, aku akan panggilkan dokter untukmu. Ale bergegas untuk keluar dan memanggil dokter, agar segera memeriksa keadaan Yuta. Namun tangan Yuta tiba-tiba terulur dan memegang pergelangan Ale. Ale segera menepis dengan pelan, lalu menggeleng cepat. Jangan sentuh aku, Yuta. Aku sudah menjadi milik orang lain. Suara Ale pelan, namun sungguh menohok. Dan seakan menghempaskan tubuh Yuta ke jurang terdalam. Sakit. Alexandra pun kembali melanjutkan langkah. Tidak lama dari Ale keluar. Wanita itu masuk lagi bersama dokter dan seorang perawat. Kondisi pasien sudah bagus. Bisa pulang hari ini juga. Tidak perlu melakukan rawat inap. Ucap dokter setelah memeriksa kondisi tubuh Yuta secara menyeluruh. Dokter dan perawat itu pun pergi. Aku di sini hanya sebatas bentuk tanggung jawab atas tindakan gegabah yang dilakukan suamiku. Jadi aku mohon kau tidak berpikir lebih atas kehadiranku di sini. Satu lagi kalimat yang diucapkan Ale membuat Yuta harus meneguk kekecewaan. Lalu kenapa tadi kau menangis? Aku yakin kau menangis karena aku. Evelyn, jangan bohongi hatimu. Aku yakin hatimu masih untukku. Ucap pria itu. Yang seakan tak ingin bangun dari mimpinya tentang Alexandra. Ale tersenyum sinis. Jadi kau sudah siuman sejak aku menangis tadi? Tanyanya membuat Yuta jadi salah tingkah. Kau salah, Yuta. Aku tak menangis karenamu. Air mataku yang berharga ini hanya untuk suamiku seorang. Aku sedih karena sudah membuatnya salah paham. Untuk kesekian kalinya. Yuta meremas ujung selimut. Ternyata penglihatannya salah. Air mata Ale bukan untuk dirinya,
melainkan untuk pria lain. Tanpa pamit Ale kembali melangkah menuju pintu keluar. Aku akan menuntut suamimu. Aku akan buat dia masuk penjara. Aku bersumpah. Pekik Yuta sebelum Ale benar-benar pergi. Ale tersenyum tipis. Namun tak berniat untuk menoleh ke belakang. Tak ingin menanggapi ucapan Yuta lagi. Ale benar-benar melangkah pergi dengan mengendarai mobil yang sama. Ale kembali ke perusahaannya. Saat tiba di perusahaan, Damar segera memberitahu Ale masalah yang terjadi. Irham, pria itu telah menjual beberapa saham pada rival perusahaannya. Entah bagaimana caranya, namun hitam di atas putih sudah menjadi bukti sah. Kepemilikan 25% saham di perusahaan Lincoln menjadi milik sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang yang sama. Ale terduduk lemas di kursi kebesarannya. Berapa Irham menjual saham itu pada mereka? Tanya Ale pada asisten pribadinya. Damar meletakkan kertas di atas meja kerja Ale. Tak kuasa untuk menyebutkan nominal itu. Karena nilainya cukup fantastis. Beli lagi dengan harga 2 kali lipat. Ucap Ale tanpa keraguan. Tapi, Non, keuangan perusahaan kita sedang memburuk karena kasus Irham ini. Apa tidak sebaiknya kita biarkan saja dulu sampai keuangan kita kembali stabil? Damar memberi opsi lain pada Ale. Ale menggeleng cepat. Tidak bisa, ini bahaya Damar. Aku takut akan ada Irham berikutnya di kemudian hari. Kau tahu perusahaan ini adalah murni milik dediku. Tidak ada siapapun yang bukan dari keluarga Lincoln boleh memiliki saham di perusahaan ini. Ya, Ale benar. Perusahaan ini dibangun dari hasil keringat, usaha dan kerja keras dedinya. Baik, Non, saya akan coba melobinya agar dia mau menjualnya kembali. Damar pun undur diri dari ruangan bosnya. Hari beranjak senja. Di luar sana langit sudah menampakkan keindahan jingganya. Karena matahari sebentar lagi akan segera terbenam. Sementara Alexandra masih berkutat menyelesaikan pekerjaannya. Dia lupa akan banyak hal hari ini. Belum selesai masalah Irham yang merampas uang perusahaan. Kini masalah baru yang telah dilakukan pria itu muncul. Dan masalah paling berat hari ini adalah antara suaminya dengan Yuta. Ah, rasanya kepala Ale mau pecah. Memikirkan banyaknya permasalahan itu, dia sampai melewatkan makan siang dan makan malamnya. Hanya air minum saja yang sekedar masuk untuk membasahi kerongkongannya. Non, ini sudah malam, sebaiknya kerjakan besok lagi, ucap Damar setelah mengetik pintu dan masuk ke dalam ruangan Ale. Kau duluan saja, aku akan selesaikan ini, hanya tinggal sedikit. Tanggung sekali jika tertunda, sahut Ale tanpa mengangkat kepalanya.
Pukul 8 tepat Ale selesai. Wanita itu merentangkan kedua tangannya. Demi merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Karena terlalu lama di posisi yang sama. Damar, kau belum pulang? Tanya Ale saat sudah keluar dan melihat Damar duduk di lobi. Apa kau menungguku? Tanya Ale lagi. Pertanyaan bodoh, tentu saja Damar menunggunya. Karena tak mungkin Damar pulang sementara bosnya masih bekerja. Ya sudah, kau hati-hati berkendara. Dan sepertinya besok aku akan datang terlambat. Karena aku ingin mengunjungi dediku dulu di rumah sakit. Damar mengangguk, mereka pun berpisah. Karena keduanya naik kendaraan yang berbeda. Sebelum menginjak pedal gas, Ale menyempatkan membuka ponselnya. Ale memeriksa satu persatu pesan dan panggilan yang masuk. Namun tak ada satupun pesan dan panggilan itu dari suaminya. Mungkin Leo marah karena sikapnya tadi saat di rumah sakit. Ale memaklumi. Wanita itu berniat untuk minta maaf. Saat nanti mereka bertemu di apartemen, semoga Leo sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mobil Ale pun mulai melaju membelah jalanan ibu kota. Rasanya ingin sekali cepat-cepat bertemu suaminya. Rindu, selamat malam, Bi. Ale pulang dengan perasaan riang, sebab dia sangat antusias ingin cepat-cepat bertemu suaminya. Selamat malam, Non. Leo sudah pulang, Bi. Tanya Ale sambil membuka heelsnya. Tadi siang sih sudah pulang, Non. Jawab Bi Rahmi bingung. Ale berhenti sejenak. Sambil menatap wajah Bi Rahmi penuh tanya, tadi siang. Beo Ale, Bi Rahmi mengangguk. Tapi sekarang sudah pergi lagi, jawabnya dengan pasti. Ale merubah ekspresi, yang awalnya terkejut menjadi biasa saja. Ale tak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Sebisa mungkin dia harus menutupi aib rumah tangganya dari orang luar. Siapapun itu termasuk Bi Rahmi. Ya sudah, Bibi kembali ke kamar saja, istirahat. Saat Bi Rahmi sudah pergi, Ale mengeluarkan ponselnya. Kemudian segera menekan tombol hijau, saat layar itu menunjukkan kontak sang suami. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Darah Ale terasa berhenti mengalir. Jantung pun seolah berhenti berdetak. Nafasnya seakan tercekat. Dan tubuhnya mendadak mengalami gemetar hebat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lagi, suara operator yang khas itu, yang terus-terusan menjawab panggilannya. Karena berkali-kali panggilannya tidak masuk, Ale pun mengganti kontak di layar ponselnya. Dengan perasaan yang tak karuan, Angga, ya. Asisten Leo pasti tahu di mana tuannya berada saat ini. Halo. Satu kali panggilan,
Sambungan itu langsung terhubung. Angga, apa kau sedang bersama suamiku? Tanya Ale tanpa basa-basi. Angga diam. Angga, apa kau bisa mendengar suaraku? Tanya Ale lagi. Hah, iya, aku bisa mendengar suaramu. Tuan Leo sedang dinas ke luar negeri. Apa kau tidak tahu? Tanya Angga berpura-pura menanyakan hal itu. Hah, ke luar negeri? Suara Ale terdengar kaget. Aku tidak tahu kenapa dia tidak menghubungiku dulu. Mungkin Tuan Leo tidak sempat. Karena tadi dia sudah terlambat. Jadwal meetingnya sangat padat hari ini. Tidak sempat, beo Ale dengan nada suara yang melemah. Tak percaya sama sekali jika Leo pergi tanpa memberitahunya terlebih dulu karena tidak sempat. Benarkah dia tidak sempat menghubungiku, istrinya? Tanya Ale yang tak bisa dijawab lagi oleh Angga. Berapa lama? Mungkin sekitar 1 minggu. Jawab Angga asal sebab dia pun tak tahu pasti. Leo tak mengatakannya dengan jelas saat dia pergi. Baiklah, terima kasih. Maaf karena sudah menghubungimu malam-malam begini. Sambungan itu pun terputus. Ale nampak frustasi. Apakah Leo pergi karena ingin menghindarinya? Tapi kenapa? Bukankah Ale tadi mengatakan pada Leo agar dia bisa menenangkan dirinya dulu? Sebab tatapan Leo masih diselimuti kemarahan. Jika seperti itu, memulai percakapan pun akan menjadi percuma dan sia-sia saja. Ale menghembuskan nafasnya kasar. Lalu beranjak menuju ke kamar utama. Tak berniat makan malam. Setelah membersihkan diri Ale langsung naik ke tempat tidur. Aku merindukanmu. Satu pesan yang Ale kirim sebelum wanita itu memejamkan mata. Namun tentu pesan itu tak terkirim. Ale kembali bangun dari tempat tidur. Mengambil jaket yang pernah Leo kenakan. Lalu membawanya dalam pelukan kemudian menciuminya dalam. Kembali merangkak naik ke pembaringan. Dan perlahan mulai memejamkan mata. Berusaha untuk tidur cepat. Dan semoga besok setelah bangun, Leo sudah bisa dihubungi kembali. Namun terlihat di sudut matanya ada cairan bening yang mengalir. Ale menangis dalam senyap. Rindunya tak tersampaikan. Hari sudah terang saat Alexandra membuka matanya. Tubuhnya tak bisa berbohong. Karena kelelahan di hari kemarin, membuatnya tanpa sadar tertidur cukup lama. Hal yang dilakukannya pertama kali setelah bangun dari tidurnya adalah mengecek ponsel. Ale memejamkan mata saat tak ada panggilan satupun yang masuk. Bahkan pesan yang kemarin dikirimnya belum juga terkirim. Gegas Ale beranjak dari tempat tidur. Untuk segera membersihkan diri. Tujuan pertamanya hari ini adalah pergi ke rumah sakit. Setelah dari sana,
Ale berniat untuk menemui Angga di perusahaan Baros. Non, sarapan dulu. Bi Rahmi memekik memanggil Ale. Saat wanita itu sudah berada di ambang pintu apartemen, sudah dengan setelan kerjanya yang tampak pas di tubuh langsingnya. Terima kasih, Bi, tapi aku sarapan di kantor saja. Lagi buru-buru. Jawab Ale sekedarnya. Setelah itu dia pun langsung berpamitan. Hanya butuh waktu setengah jam saja. Ale sudah tiba di rumah sakit. Di sana Pak Guntur masih setia menjaga dedinya. Selamat pagi, Non. Ucap Pak Guntur saat Ale masuk ke ruangan dedinya. Ale tersenyum simpul seraya mengangguk pelan. Setelah sedikit terlibat dalam obrolan ringan, Ale pun meminta Pak Guntur untuk istirahat. Atau sekedar menghirup udara segar di luar. Tadi aku sudah bertemu dokter. Katanya Dat bisa pulang hari ini. Ale memberitahu kabar baik ini dengan senyum yang mengembang. Baguslah. Dat juga sudah bosan berada di sini. Ujar Datzak bernada keluhan. Ada apa? Tanya Datzak ketika menyadari wajah putrinya berubah muram. Tidak, Dat. Tidak apa-apa. Jawab Ale kikuk. Katakan saja. Ceritakan pada Dedi apa yang tengah kamu rasakan, Nak. Setelah sekian lama, izinkan Dat menjadi tempat bersandarmu. Ale yang semula duduk di kursi, memilih untuk menjatuhkan bobotnya di sisi ranjang. Perlahan dan tanpa ditambahkan atau dikurangi, Ale menceritakan kejadian kemarin. Bagaimana Yuta babak belur di tangan suaminya, dan bagaimana akhirnya Leo marah. Karena sikap Ale yang dia kira membela Yuta, Datzak diam sejenak sebelum akhirnya berbicara kembali. Sebelum memulai kalimatnya, Datzak menggenggam tangan sang putri dan tersenyum tipis. Nak, bagi seorang pria, ego yang terluka itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Mahkota tertinggi seorang suami adalah harga dirinya, dan Dat paham betul apa yang tengah Leo rasakan saat ini. Dia marah karena dirimu membela pria lain, sementara dia mati-matian mempertahankanmu. Datzak menunda melanjutkan nasihatnya, melihat ekspresi Ale. Datzak tahu bahwa sebenarnya bukan maksud Ale membela Yuta pada saat itu. Dat juga tidak menyalahkanmu. Kamu pun tidak sepenuhnya salah. Menurut Dat yang kamu lakukan sudah cukup bijak. Bentuk tanggung jawabmu terhadap Yuta. Yang pernah ada di masa lalumu itu juga tidak salah. Menunggunya hanya sampai dia sadarkan diri. Memastikan keadaannya baik-baik saja, karena kamu menanggap Yuta terluka karena dirimu. Mungkin Leo terbawa emosi, sampai pergi meninggalkanmu. Dan tak memberi kabar hingga saat ini. Maklumi saja, egonya masih mendominasi. Dia belum bisa mengontrol amarahnya. Ale menghembuskan nafasnya berat.
Beruntung masih ada sosok dedinya yang bisa menjadi tempatnya pulang. Di saat seperti ini, Ale merasa hanya dedinya lah yang Ale miliki. Hatinya hampa. Kosong. Tunggu saja, beri Leo waktu untuk menenangkan dirinya. Dad yakin dia pasti kembali padamu. Kedua mata Ale sudah berembun. Namun Ale menahan sekuat tenaga agar air mata itu tidak jatuh. Jika harus menangis, Ale hanya ingin menangis sendirian. Ale memeluk dedinya erat. Terima kasih, Dad. Ucap Ale dalam pelukan. Dad Zack mengusap punggung Ale lembut. Ujian rumah tangga itu bermacam-macam bentuknya. Dad doakan semoga kalian selalu bisa menghadapi ujian demi ujian itu dengan kepala dan hati yang dingin. Petik 2. Ale perlahan merenggangkan pelukan. Sudah hampir jam 11. Kamu berangkat saja ke kantor. Ale menggeleng. Aku masih mau di sini. Kamu tidak boleh meninggalkan tanggung jawabmu sebagai pemimpin perusahaan. Jangan khawatirkan Dedi lagi, nak. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Sebentar lagi Dad juga akan pulang. Mendengar kalimat terakhir yang Dadnya ucapkan, membuat Ale menatap tajam kedua netra sayu pria tua itu. Kenapa kalimatnya terdengar penuh arti? Ada apa dengan kalimat itu? Ale buru-buru menepis pikiran buruk yang berputar di kepalanya. Berusaha menormalkan kembali detak jantung yang tadi sempat berdetak cepat. Dad, bagaimana kalau kita berobat ke luar negeri? Ke Singapura misalnya. Di sana teknologinya lebih canggih, Dad. Aku yakin Dad bisa sembuh total. Dad Zack menggeleng halus, sebagai bentuk penolakan tak langsungnya. Tidak perlu, nak. Dad sudah hidup terlalu lama. Momimu mungkin sudah menunggu Dad di sana. Jantung Ale kembali berpacu tak seirama. Dad, ucap Ale dengan nada yang naik beberapa oktav. Tak suka mendengar ucapan dedinya. Aku akan sangat membenci Momi jika dia mengambilmu dariku. Bersambung.